Nah, oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan satu buah mikrotik dan kebetulan saya menggunakan mikrotik RB951 ya. Jadi untuk port pertamanya itu sudah saya hubungkan langsung ke bagian akses point ya atau ke internet. Ya, untuk port 2 ini sudah saya hubungkan langsung ke PC saya atau ke laptop ya. Jadi ini skemanya. Nah, kalau sudah melakukan persiapan seperti ini, kita langsung aja ke Winbox untuk melakukan konfigurasi pada mikrotik. Oke, di sini kita akan ngebahas tentang soal praktik kejuruan uji kompetensi keahlian paket 4, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan ya. Seperti pada umumnya ya, di judul tugas ya tertulis troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN, dan ini sudah ada juga di tahun 2021 ya. Jadi soalnya bukan baru tapi ada di 2021 juga soalnya seperti ini. Ada pun beberapa opsi seperti petunjuk umum ya, kita bisa baca adalah daftar peralatan. Di daftar peralatan kita disuruh menggunakan router RB900 series setara atau di atasnya. Soal tugasnya di sini ya, kita disuruh menjadi network system administrator ya, sebagai kita disuruh sebagai merancang sebuah bangun dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router ya. Dengan opsi konfigurasi ya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Total dari soalnya ada 17 sampai ke blocking file. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya ya. Untuk kalian yang belum punya Winbox, silahkan download Winbox versi terbaru. Kalau kalian tidak tahu alamat websitenya, silahkan klik di link deskripsi video ini. Oke, kita langsung aja masuk ke Winbox-nya. Oke, di sini kita akan login menggunakan MAC address dengan IP address 00. Kenapa 00? Karena sebelum saya membuat video ini, saya sudah mereset konfigurasi mikrotik ini terlebih dahulu agar tidak memakan waktu. Ya, jadi kalau buat kalian yang belum mereset konfigurasi, silakan reset konfigurasi terlebih dahulu dari menu sistem, lalu reset konfigurasi. Oke, sekarang kita mulai pengerjaannya. Kita buka di sini ya. DNS sesuai DNS dan jaringan wireless. Oke, seperti biasa kita akan lakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu ya. Untuk kalian yang belum paham tentang apa itu konfigurasi dasar, silakan cek di link deskripsi video ini. Di situ ada tentang konfigurasi dasar mikrotik. Oke, sekarang karena saya tuh kalau nyetel ataupun mengkonfigurasi mikrotik, ya saya mulai dulu dari interface-nya, sebab nanti memudahkan kita untuk melakukan eee, pemasangan WLAN-nya. Oke, kita langsung aja interface, lalu kita pilih WLAN, kita centang, oke, kita double klik. Nah, untuk di menu wireless ini ya, kita pilih mode station-nya ini adalah AP bridge, lalu untuk bandwidth-nya kita ganti dengan BGN. Setelah itu SSID-nya mikrotik ini bisa kalian buat nama kalian. Contohnya saya akan buat di sini Ica ya. Tapi karena di sini saya eee, mengikuti dengan yang ada di soal, maka saya akan copy pastekan aja ini supaya lebih cepat. Oke. Sekarang kita klik apply lalu oke. Oke. Sekarang kita tandain di sini kalau kita sudah mengerjakan soal nomor 12. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan soal nomor 1 ya, 4 dan 5 dan 6 juga dan 11 juga. Oke, di sini kita akan pilih IP ya, lalu kita pilih address, kita tambah sorry, saya pilih IP lalu kita DHCP client, kita akan memberikan DHCP client dulu ya, dari ISP-nya, lalu kita pilih tambah. Nah, ini sudah seperti ini, lalu play, lalu oke. Oke, untuk DHCP kliennya nomor 1 ini sudah selesai. Selanjutnya kita pergi ke menu IP, lalu kita pilih ke menu address. Di sini kita pilih tambah, lalu untuk address-nya ini ada di sini ya.
IP address jaringan lokal. Kita copy, kita masukkan kemari, lalu untuk interface-nya kita pilih Ether 2. Kalau sudah kita klik apply lalu oke. Lalu untuk pengerjaan yang ketiga, kita pilih tambah lagi di sini ya. Address-nya di sini ya, kita pilih jaringan wireless, kita masukkan ya. Kita copy kan di sini. Interface-nya itu WLAN 1. Lalu klik apply lalu oke. Nah, ini kita sudah berhasil mengerjakan nomor 11 ya, nomor 6 dan ini juga sudah. Oke. Sekarang kita balik ke Winbox-nya, kita masih di konfigurasi dasar. Kita pilih IP, lalu kita pilih firewall. Setelah itu kita pilih NAT, kita pilih tambah. Untuk di generalnya, chain-nya itu sudah benar source NAT, lalu out interface-nya Ether 1. Dan untuk action-nya kita pilih masquerade. Lalu kita pilih play lalu oke. Oke, ini kita sudah selesai ya. Oke, sekarang kita tes dulu di new terminal ya. Pengetesan ping google.com. Oke, ini sudah terhubung tapi ini masih di sisi Winbox ya, belum ada di komputernya, ini masih kosong. Oke. Kita lanjut untuk mengerjakan soal nomor berikutnya ya, NTP sama dengan yes. Oke, kita pergi ke menu sistem. Kita pilih ke NTP client ya di sini ya. Sedikit penjelasan ya, bahwasanya ada juga yang menggunakan SNTP client gitu ya. SNTP client di sini ini sama sebenarnya dengan NTP client, cuman berbeda merek tipenya dari MikroTik-nya. Kalau kalian pakai MikroTik RB951 yang bentuk half-light yang kecil, dia itu bacaannya SNTP client dan itu berada di bawah router board ini gitu ya. Jadi kalau di RB951 yang tipe OE2HND itu yang tertulis di sini NTP client gitu. Nah, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya ketika kita menuliskan SNTP client, kita tidak usah mengisi lagi secondary NTP servernya. Nah, kalau di NTP client sini kita wajib mengisi secondary-nya gitu. Jadi ada perbedaan sedikit gitu ya. Oke, kita ke menu sistem, kita pilih NTP client, kita pilih enable di sini ya. Untuk primary NTP-nya kita isi dengan 203.160.128.3. Nah, untuk secondary-nya kita isi dengan 162.159.200.1. Oke. Nah, untuk status di sini ini masih stopped, berarti belum bekerja ya, walaupun kita apply-kan dia masih statusnya masih stopped. Nah, ini saya keluarkan saja karena lama gitu ya. Oke, saya masuk lagi, login lagi. Kita lihat apakah dia sudah berubah statusnya. Oke. Ini statusnya sudah sinkronis, berarti ini sudah berhasil. Oke, kita sekarang sudah mengerjakan soal nomor 2. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 3, web proxy dengan chat administrator ya. Kita pilih ke Winbox lagi, ya kita pilih IP, lalu kita pilih yang paling bawah, proxy. Lalu di generalnya ya, di sini kita centang enable. Lalu chat administratornya kita kopikan dari sini. Nama peserta @sekolah ya. Lalu kita pastekan. Setelah itu kita klik apply lalu oke. Oke. Untuk soal nomor 3 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya, yaitu ke DHCP aja ya, nomor 7. Sekarang balik lagi ke Winbox. Kita ke IP, pilih DHCP server. Setelah itu kita pilih ke DHCP setup. Lalu ini kita ubah menjadi Ether 2. Klik next, next, next. Nah, untuk address to give out-nya di sini kita ubah menjadi 100. Ya, kita baca soal dulu. DHCP pool sebanyak 99 klien. Karena di sini dimulai dari angka 2,
Maka di sini kita akhiri dengan angka 100. Lanjut next, next, next. Oke. Selesai untuk soal nomor 7. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 8, buat firewall agar IP sekian-sekian tidak dapat ping ke router. Oke. Kita ke menu IP, ya kita close IP, lalu pilih firewall. Nah di filter rules kita pilih di sini, lalu kita pilih tambah. Oke, di sini kita ubah ke general. Untuk change-nya itu kita pilih input. Source address-nya kita kopikan saja dari soal ya, yaitu ini. Lalu kita pastekan. Untuk DST-nya itu kita kopikan di Ether 2 ya. Yang tadi 192 ini dia. Jaringan lokal ya. Ini kita copy cuma sampai di angka satunya saja. Oke. Di sini. Oke. Untuk protokolnya kita pakai yang ICMP. Nah, terus kita pilih ke menu action, kita pilih drop. Oke, kita lihat. Oke, di sini error. Nah, di sini ya. Source address-nya ini kita tulis ulang aja. Mungkin karena ada sebagai mikrotik yang minta ditulis sendiri gitu ya. Ya, manja banget. Oke, ini selesai. Oke, kita double klik lagi untuk mengerjakan soal nomor 9 di sini ya. Buat firewall ya. Di sini yang di belakang di sini kita kopikan aja dulu ya. Ini kan yang tadi ya, kita buat di sini. Kita copy supaya kita tidak capek. Kita ubah dari sini 51 lalu ininya 100. Setelah itu untuk DST address-nya di sini kita ubah dengan jaringan wireless. 201 kita ubah menjadi 0 lalu /24 yang ada di sini. Ini dia. Ya. Oke, yang untuk yang pertama tadi kan ada di sini nih. Nah, nih. Kalau yang kedua ada di sini. Oke. Action sudah selesai, setelah itu pilih play. Untuk memastikannya lagi ya di sini ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 8 dan nomor 9. Sekarang kita kerjakan soal nomor 10, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke, silakan kita pergi ke Winbox lagi. Kita pilih firewall, masih di firewall. Lalu pilih filter rules, di sini kita tambah. Lalu untuk generalnya di sini change-nya kita ubah menjadi output. Kalau tadi kan input, ini kita ubah menjadi output. Protokolnya 6 di sini ya. Untuk action-nya kita buat di sini log. Begitu kita centang, kita ketik di sini log. Oke. Kalau sudah ketik apply, ininya nggak usah diisi ya. Action-nya sudah, diklik apply. Lalu kita ke bagian sistem, pilih logging. Di logging ya, kita pilih tambah di sini. Oke, topiknya ini ya. Prefix kita ketikkan log. Lalu actionnya kita ubah menjadi this. Lalu klik OK. Nah, ini sudah berhasil pengerjaan soal nomor 10. Oke, dia restart dulu. Nomor 10 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 13. Ini sudah terhubung ya, dia restart dan ini sudah terhubung. Baru terhubung maksud saya sih, seperti di sini. Oke. Nah, kita kembali lagi ya ke soal nomor 13. DHCP pool sebanyak 99 klien. Jadi di sini ya, kita pilih menu IP, lalu kita pilih menu hotspot. Di hotspot kita pilih hotspot setup ya. Untuk interface-nya di sini hotspotnya kita pilih menjadi WLAN 1. Setelah itu klik next. Next. Nah, di sini
Address pool of network-nya kita ubah menjadi 100 karena kan tadi soalnya 99 ya. Oke. Nah, ini dia sudah. Sekarang kita pilih next. Ini next, next. Kita ubah menjadi DNS Google 8.8.8. Setelah itu next, DNS name-nya kita buat tkj.com. Karena tidak ada di soal ya, jadi kita bebas. Oke, klik next. Ini dikosongkan saja. Next, oke selesai. Sekarang kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 13. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 14 ya. Membuat 20 account hotspot secara random di radius. Kita kembali ke Winbox lagi. Oke. Nah, sebelum mengerjakan radius ya, pastikan dulu Mikrotik kalian sudah terinstall user manajernya. Nah, kalau sudah kita install, kita bisa lihat di sistem sini ya. Lalu pilih Pickaxe, lalu coba scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada ya user manajernya. Nah, kalau belum silahkan di-download dari web Mikrotik. Ya, setelah di-download lalu langsung di-drag. Nah, itu udah ada tuh user manajernya. Oke, kita pilih ke menu IP, kita akan mengerjakan soal nomor 14. Kita pilih nomor IP, lalu kita pilih hotspot. Ya, ini masih sini ya rupanya. Nah, kita pilih ke server profile, lalu double klik di tkj.com ya. Oke, kita pilih ke menu radius, kita centang use radiusnya, lalu di menu login, ya, centangnya itu dihilangin, cookie-nya itu dihilangin ya. Kalau sudah, lalu pilih apply, oke. Oke, selanjutnya kita ke radius, menu radius ini ya. Oke, di menu radius ini, kita coba pilih ini ya, tambah, lalu kita centang hotspotnya. Untuk address-nya ini kita ganti jadi 127.0.0.1. Oke. Setelah itu untuk script-nya di sini kita isi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau sudah silakan klik apply lalu oke. Selesai ya. Sekarang kita buka Google terlebih dahulu. Oke, kalian juga bisa mengaksesnya lewat Mozilla Firefox ataupun Internet Explorer. Ya, kita di sini ketikkan 192.168.200.1 ditambahi slash username. Oke, sekarang kita langsung login saja ya, admin. Oke, untuk passwordnya dikosongkan saja, langsung login. Nah, oke. Nah, oke kita sudah masuk. Nah, di sini sudah ada ya sebelumnya 20 profil tadi ya. Sekarang kita mau menghapusnya, kita ke Mikrotik terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ke new terminal, ketikkan di sini ya. Karena kita akan mengkosongkan ini dulu ya, karena kan ini sudah saya komplit tadi. Ya, oke di sini kita pilih, kita ketik tool user main ya, database clear. Oke, enter ya. Oke. Selesai. Kita logout lagi. Setelah itu kita masuk lagi. Kok admin. Oke, login. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita masih di router Mikrotik radius ya. Kita pilih routers di sini. Klik add lalu new. Oke. Kita pilih namanya di sini hotspot saja, hotspot ya. Setelah itu name-nya ini sudah hotspot ya.
IP address-nya kita masukkan tadi 127.0.0.1 ya. Untuk secret-nya ini kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus sama dengan yang ada di sini ya. Nih ya. Ini harus sama ya. Oke. Itu harus sama. Pindahkan kemari. Nah, setelah itu parent time zone-nya ini kita pilih yang 070. Oke, kalau sudah klik add. Nah, setelah itu kita ke menu profile ini. Oke. Setelah itu kita pilih limitation, add, new. Oke, untuk name-nya di sini kita ketikkan saja client hotspot. Oke. Setelah itu kita ke sini untuk rate limitnya 5M. 5M. Karena di soal juga tidak dicantumkan berapa ya. Jadi kita bebas saja nulisnya. Oke, kalau sudah kita klik add. Lalu kita ke menu profile. Kita pilih tambah. Di sini kita tuliskan client dengan huruf kecil saja. Client hotspot. Spasi hotspot. Oke, kita create. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klikkan nama usernya di sini ya. Client hotspot sama saja. Hotspot. Lalu klik add new limitation. Nah, ini untuk hari-harinya, centang kliennya, hotspotnya. Setelah itu add, lalu save profile. Oke, ini sudah ya. Setelah itu kita ke menu user di sini ya. Untuk di user kita pilih add, kita pilih yang batch karena kita akan membuat 20 account hotspot secara random. Jadi kita pilihnya batch. Ya, oke di sini. Kita pilih di sini 20. Ya, username-nya kita pakai yang 3H saja. Jadi supaya nggak banyak-banyak. Untuk password-nya ini yang 3 ya. Yang namanya juga boleh lah panjangnya 6 gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oke, sekarang kita ke add ya. Oke, ini sudah selesai di sini ya. Oke, sekarang kita close. Nah, ini dia IKD. Nah, ini. Kalau sudah kita pilih ke edit lalu enable. Oke, ini sudah jadi ya seperti ini ya. Oke. Sekarang kita sudah mengerjakan soal nomor 14, sudah selesai. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 15. Account hotspot hanya bisa digunakan pada pukul 7 sampai pukul 4. Kita balik ke Winbox lagi. Kita pilih firewall, IP firewall, lalu pilih di menu file rules ya maksudnya. Kita pilih chain forward-nya ini ya. Ini tetap sama forward. Setelah itu untuk source address-nya ini kita isikan yang tadi ya, yang di sini. Nah, ini. Tapi kita ubah satunya jadi 0. Oke. Nah, ini. Untuk TCP protokolnya kita pilih yang TCP. DST port-nya di sini kita ketikkan 80.443. Kalau dia merah tidak usah diisi, tidak apa-apa ya. Oke, kita langsung aja ke menu extract, pilih time. Oke, di time ini kita ubah ya jadi 16.01. Lalu kita pilih yang di sininya jadi 23
23:59 jam 12. Oke. Nah, oke, setelah itu action-nya kita pilih drop. Oke. Kalau sudah kita apply-kan, lalu oke. Nah, ini ya di sini interactive time-nya sudah hidup ya. Karena di sini kan sudah melewati batas ya, di sini 12:41 tadi kita buat di situ eh time-nya itu 23:59 jadi sudah interactive time ya. Ini kita kopikan saja ya. Nah, kita buat dua, kita kopikan di sini. Oke. Kita di sini cuma mengubah di ekstraknya saja ya dari 00 00 setelah itu di 6:59. Aktif sampai 6:59. Ini hari-harinya ya. Oke. Oke, kalau sudah kita klik apply lalu oke. Oke. Nah, ini dia. Ini ya. Nanti kalau sudah jam yang dimaksudkan tadi, ini inactive time-nya sudah hilang gitu ya. Nah, ini. Contohnya 12:42 nih. Ya, kita akan ubah di sini time-nya sampai 12:42 berarti 00:50 contohnya. Play lalu oke. Ya. Sudah tidak ada lagi inactive time-nya. Tapi di sini kita kosongkan saja ya. Maksudnya kita ubah balik lagi kemari. 23:59. Kita pilih play lalu oke. Nah, ini udah inactive time lagi ya muncul. Oke. Di sini kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 15. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 16 di sini ya. Kita kembali lagi ke Winbox ya. Kita pilih menu IP, web proxy. Lalu di sini kita pilih access ya. Setelah access di sini kita pilih tambah. Lalu untuk DST hostnya sini ya, kita ketikkan bintang linux.org. Kalau sudah, silakan play. Oke. Nah, di copy aja biar cepat. Ya, kita copy. Namun di DST hostnya ini kita hilangkan, kita pilih di pad. Di sini pad. Kita pilih, kita ketikkan titik bintang titik mp3. Oke. Nah, saya lupa tadi actionnya diubah menjadi deny. Oke, deny. Oke, kita pilih oke. Nah, di sini kita pilih deny. Kita kopikan lagi sini ya. Kita copy. Kita ubah di sini mkv. Oke, kalau sudah actionnya deny. Oke. Oke, selesai. Nah, sekarang kita ke firewall di IP firewall ini ya. Sini. Oke. Kita pilih menu NAT. Kita pilih tambah. Setelah itu kita pilih di change-nya ini DST NAT ya. Protokolnya 6 TCP ya. Untuk interface-nya ya di sini kita pilih jadi WLAN 1. Untuk action-nya kita pilih redirect. Setelah itu untuk output-nya di sini ya. Ya di sini ya. Nah, ini 80. Setelah itu pilih play lalu oke. Nah, di sini ya. Redirect. Nah, ini sudah aktif ya. Oke. Sekarang kita selesai ya mengerjakan soal nomor 16 dan 17. Dan kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi kita sudah selesai nih, benar-benar sudah selesai. Panjang juga ya. Sekarang kita akan melakukan pengujian ya. Pengujian di sini ya. Melakukan pengujian dari PC klien yang sudah terhubung kabel IP DHCP klien.
koneksi internet, sudah blocking ping dari klien. Nah, oke, sekarang kita ping dulu dari klien ya. Kita pilih menu R, CMD. Nah, sekarang kita ketikkan 192.168.101. Nah, ini nggak ada ya, itu ya. Karena kan tadi IP kita kan cuman dari 100 sampai 10 ya, gitu. Jadi kalau kita pingkan di sini 101, dia tidak akan terblocking, dia akan terblocking gitu ya, kalau kita ketikkan di situ pingnya. Kita coba tulis di sini ping 192.168.101. Nah, ini refill from. Karena kenapa? Karena di sini komputer saya ya terisi IP yang sama gitu ya. Jadi kita buka. Sekarang kita coba di sini, lalu kita statusnya. Nah, ini sudah benar ya, tidak lebih dari 100 ya, hanya 100. Dan di sini propertiesnya kita pakai IP yang 101, makanya kita sudah terhubung. Coba kalau kita ubah dulu ya, kita ubah dulu 192.168.100.1, 192.168.100.1. Ini kita ubah jadi 10 ya. Ini kita isi DNS 8888. Oke. Kita akan close mikrotiknya. Sekarang kita CMD ya. Ping 192.168.100.1. Oke. Di sini request timeout ya. Sudah berhasil untuk blocking ping dari klien, ini sudah berhasil ya. Oke. Jadi kenapa? Karena di sini tercatat bahwasanya ping kita dari 101. Jadi karena di sini ya 2 sampai 50 itu tidak termasuk ya. Jadi di sini sudah berhasil, kita balikan lagi ke pengaturannya ke awal supaya mikrotiknya bisa connect. Properties. Oke. Kita close. Oke, ini sudah kita lakukan tadi. Pengetesan sudah berhasil. Dan sekarang kita melakukan pengujian dari smartphone yang terhubung. Nanti kalian bisa langsung aja gitu ya. Nah, ini eh di sini ya. Kita tadi kan di sini ya. Oke. Nah, ini kita sudah kerjakan IP DHCP ke klien ya. Ini sudah koneksi internet sudah rampung. Blocking dari klien sudah. Oke. Nah, sekarang kita coba melakukan pengujian dari sini ya. Login user hotspot. Oke. Kita sekarang kayak gini, nah ini ya, sudah aktif ya. Nanti namanya kalian bisa ubah. Kita koneksi aja. Kalau tidak muncul di sini, tuliskan saja tkj.com. Nah, ini ya. Di sini sudah login tadi kita ya. Oke, kalau kalian mau login lagi tidak masalah. Kita nanti bisa login lagi ya. Oke, di sini saya juga bisa login dan kamu juga bisa login. Oke. Nah, sekarang coba kita pilih linux.org. Nah, ini tidak mau ya. Nah, ini tidak mau nih ya. Checking is okay. Oke, di sini sudah selesai.
Sekarang kita coba, oh ini mau nih connection insecure. Nah, di Linux masih ada ya, nah gitu nggak bisa diblokir ya, karena dia kan menggunakan HTTPS. Nah, salah satu kelemahan dari web proxy adalah tidak bisa memblok dengan domain HTTPS, karena Linux ini kan website yang besar gitu ya, jadi nggak bisa dia nih ya, jadi nggak bisa diblok ya. Kalau mau diblok ini menggunakan protokol 7 ya, protokol layer 7. Tapi kita coba aja di sini index MP3. Ya, index MP3. Nah, di sini. Nah, ini kita coba buka. Nah, ini bisa terbuka ya, teman-teman ya. Nah, ini. Ya, ini kan sudah terbuka ini ya. Dia bisa kita download juga di sini sebenarnya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, oke ya. Jadi ya, index of music juga bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, ini kita bisa download nih di sini ya. Nah, sekarang kita kan karena ini kan tidak terkoneksi, makanya dia tidak memblokir inbox-nya. Kita coba di sini, kita masuk dulu. Oke. Sekarang kita coba lagi. Oke, masih bisa. Ya. Jadi seperti itu saja videonya ya. Nah, sini saya coba di sini. Nah, ini masih bisa ke-download nih. Ya. Oke. Nah, ini masih bisa terdownload. Itu ya. Karena kita tidak menggunakan ini, kita sudah masuk ke tkaji.com ya, kita ke dari sini untuk memastikan bahwasanya ini sudah terblokir. Kalian juga bisa mengetesnya dari handphone juga kalian juga ya, gitu ya. Oke, kita sudah masuk. Oke. Nah, sekian video dari saya ya. Itu saja yang bisa saya sharing ke kalian. Untuk pertanyaannya, jika ada pertanyaan yang belum paham dari pengkonfigurasian ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian agar tetap membantu channel ini tetap berkembang. Oke. Gitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.